Hai adik pembelajar, ketemu lagi di channel Pengetahuan Dasar. Channel yang selalu berbagi informasi seputar pengetahuan sekolah dasar. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari materi pembelajaran 5, subtema 2, tema 1 di kelas 5. Adapun tujuan pembelajarannya adalah mengetahui macam-macam otot manusia. Baik, langsung saja kita ke materi pembelajaran. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Pak Bejo adalah seorang petani di desanya. Meskipun sudah tua, ia masih kuat bekerja di sawah. Otot tangannya masih kuat untuk menyangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur. Pak Bejo sudah melaksanakan aktivitasnya itu sejak remaja. Ia tidak pernah memaksakan kekuatan dan kemampuannya. Jika kita memaksakan tenaga untuk bekerja, maka tangan atau kaki bisa cedera. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Lalu, bagaimana kerja otot? Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Sebagai alat gerak aktif, otot pada manusia memiliki fungsi penting. Berikut ini fungsi otot pada manusia. Pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, memegang, dan lain sebagainya. Kedua, menggerakkan jantung. Ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Otot pada manusia terdiri dari beberapa macam otot yang berbeda. Masing-masing otot memiliki ciri khas dan perbedaan satu dengan yang lainnya. Otot-otot itu pun berbeda-beda. Berikut ini macam-macam otot manusia. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Bagaimana bentuk otot polos? Bentuk otot polos berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri otot polos: pertama, waktu berkontraksi antara 3-180 detik. Kedua, bentuk dari otot polos adalah gelendong. Kemudian terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Kemudian otot polos biasanya berada di bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Otot ini tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak ketika otot tersebut bekerja. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik
karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Bentuk silindris dengan garis gelap terang. Jadi bentuk otot lurik itu berbentuk silindris dengan garis gelap terang. Ciri-ciri otot lurik secara lengkap adalah berbentuk silindris, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat kerjanya, dan mudah lelah. Jadi dia cepat bekerja tapi mudah lelah. Kemudian bentuk yang panjang dan memiliki banyak intisel atau multisel. Mempunyai pigmen mioglobin. Intisel berada di tepi. Nah, itu ciri dari otot lurik. Berikutnya adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik atau parasimpatik. Bentuk otot jantung itu otot jantung berbentuk silindris. Nah, berikut ciri-ciri selengkapnya dari otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu intisel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia. Nah, jadi otot jantung itu bekerja tanpa bisa diperintah oleh otak kita. Jadi otot jantung bekerja sendiri tanpa diperintah. Berbeda dengan otot lurik. Ketika dia bekerja harus diperintah oleh otak. Misalnya mengambil pensil, berlari, itu yang memerintah adalah otak. Berbeda dengan otot jantung, dia bekerja tanpa kesadaran manusia dan bekerja terus-menerus, sama dengan jantung kita. Sejak masih dalam kandungan, jantung kita sudah bekerja, jadi dia tidak pernah berhenti, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, itu tadi ciri-ciri otot jantung. Nah, jadi adik-adik, kita sudah membahas 3 contoh otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu ayo mencoba. Pada kegiatan ini, kalian ditugaskan untuk menunjukkan di mana letak otot-otot itu berada, sesuai dengan gambar yang ada di samping. Hubungkan dengan menggunakan garis. Nah, silakan video ini bisa kalian pause terlebih dahulu. Kemudian kalian pikirkan di mana kira-kira letak otot-otot tersebut. Oke, kita kembali. Jika sudah, mari kita cocokkan antara jawaban kalian. Otot polos. Otot polos itu terletak pada organ pencernaan. Nah, jadi ini tanda panahnya. Kemudian otot lurik. Otot lurik terletak pada anggota gerak, mulai dari gerak atas dan anggota gerak bawah. Demikian pula otot jantung. Otot jantung itu yang terletak pada jantung. Nah, bagaimana? Apakah sudah sama dengan jawaban kalian? Ya, Bapak yakin pasti sudah. Baik, demikian pembahasan kita kali ini tentang otot pada manusia. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah.